tetapi mereka mengingkari kerasulan Isa dan kerasulan Muhammad. Kama kana Nasara yaqifuna bi imanihim 'inda Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani terhenti dengan mengimani Nabi Isa, fadlan an ta'lihim, ditambah lagi dengan menuhankannya mereka, wa yungkiruna risalata Muhammadin kadzalika, dan demikian juga mereka mengingkari kerasulan Muhammad. Wa kana al-Qur'anu yungkiru ala haula'i wa haula, Al-Quran di sini mengingkari mereka dan mereka. Wa yuqarriru at-tasawwur al-islami, dan Al-Quran menetapkan persepsi Islami, asyamil yang meluruh, al-kamil yang sempurna, anil imani billahi wa rasulihi, tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Biduni tafriqin bainallah wa rusulih, dengan tidak membedakan antara Allah, tidak memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa biduni tafriqin, dan tanpa memisahkan. Kadzalika, demikian pula, baina rusulihi jami'an, antara para rasulnya seluruhnya. Wa bihadza asy-syu'ub syumulah, wa bihadza syumul, dengan kesumulan ini, dengan keluasan ini, kanal Islamu huwa ad-dinu, dengan demikian Islam adalah sebagai suatu agama, alladzi la yaqbalullaha minan nasi, yang tidak, Allah tidak menerima dari manusia ghairahu, selain agama ini, li'annahu huwa alladhi yunfiqu ma'a wahdan wa yattafiqu ma'a wahdaniyatihi wahdaniyatillahi, karena itulah yang sesuai dengan keesaannya, keesaan Allah, wa muqtadayati hadhihi al-wahdaniyah, dan kelengkapan konsekuensi daripada keesaan ini. Inna tauhida al-mutlaq lillah, ketauhidan yang mutlak subhanahu wa ta'ala kepada Allah, yaqtadi tauhid dinihi, ya konsekuensinya ya harus mengesahkan agamanya juga. Alladzi arsala bihi ar-rusula, yang diutus kepada para rasul, lil bashari, untuk umat manusia. Wa tauhidi rusulihi, dan juga mengesahkan rasul-rasulnya, alladzina hammalu hadhil amanah, yang telah memikul amanah ini, linasi, kepada manusia. Wa kullu kufrin biwahdatir rusuli, setiap kekufuran terhadap kesatuan para rasul, aw wahdaniyat risalati, atau kesatuan kerasulan, wa kufrun biwahdaniyatillahi fil haqiqah, yaitu pada hakikatnya adalah pengingkaran terhadap keesaan Tuhan juga, keesaan Allah. Wa su'i tasawurin, dan juga persepsi yang salah, li muqtadayati hadhil wahdah, terhadap konsekuensi daripada keesaan ini. Fadinullah lil bashari wa manhajuhu, agama Allah untuk manusia dan metodologinya, linas, untuk manusia, huwa yaitu itu juga, la yataghayyaru, tidak berubah, fi asasi, pada dasarnya, kama annahu la yataghayyaru fi masdarihi, dan juga tidak pernah berubah pada sumbernya. Lidzalika abbar as-siyaq, karena itulah maka siyaq di sini, runut kalimatnya huna di sini dijelaskan, yuriduna amman yuriduna at-tafriqah, bagi orang-orang yang ingin membeda-bedakan bain Allah wa rasulihi, Allah dan Rasulnya, bi an yu'minu billahi wa yakfuru birrusuli, yaitu mereka beriman kepada Allah tapi tidak percaya kepada para rasul. Wa amman yuriduna
at-tafriqah, dan juga dari orang yang ingin membedakan antara rasul, ya, bi an yu'minu bi ba'dihim, yaitu percaya pada sebagian rasul, wa yakfuruna bi ba'dihim, dan juga tidak percaya kepada sebagian rasul. Abbara an haula'i wa haula'i, dijelaskan terhadap mereka, tentang mereka itu, bi annahum alladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, termasuk adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wa'adda tafriqatahum bain Allah wa rusulih, dan juga melihat, ya, mereka membedakan antara Allah dan Rasulnya, atau firqatahum, dan juga membeda-bedakannya mereka, baina ba'di rusuli, antara sebagian rasul, wa ba'di, dan sebagian, kufran billah, berarti tidak percaya kepada Allah, wa bi rusulihi, dan kepada rasulnya. Jadi di ujung pahanya yang menjadi masalah, percaya pada sebagian dan tidak percaya kepada sebagian. Iya, jadi maksud saya, ini semuanya, polemik ini berawal dari pengertian kita sendiri terhadap Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, la nabiyya ba'dah. Apakah itu bisa kita pahami berarti sejak Nabi turun diangkat jadi Rasul, dan lalu Nabi kembali kepada Allah lagi, setelah itu tidak akan ada Nabi lagi? Apakah itu sebagai indikator kesempurnaan agama kita? Apakah menunjukkan bahwa agama yang diturunkan ini sudah sempurna, atau itu memang program dari Tuhan menyapih manusia beratus-ratus tahun, menyusu langsung, ya, menyusu wahyu dari langit. Setelah Nabi turun, stop, selesai, saatnya sekarang disapih. Kita punya anak berapa tahun disapih? 2 tahun. Wa fisaluhu fi amaini. Jadi Nabi Muhammad terakhir diturunkan dan setelah itu tidak ada nabi lagi, itu apakah menunjukkan kesempurnaan ataukah menunjukkan bahwa manusia harus berjalan sendiri dengan logikanya, sudah tidak lagi perlu menyusu dari langit untuk selama-lamanya? Paham nggak ini? Ini yang menjadi kesulitan adalah kita meyakini Islam itu sempurna, betul nggak? Ketika saya mengatakan tidak sempurna, banyak yang tersinggung. Ya sekarang yuk kita nanya, kalau Anda meyakini Islam sempurna, tolong jelaskan kepada saya dari perspektif mana Anda melihat kesempurnaan Islam itu, biar saya paham dong. Sampai setelah Nabi meninggal dunia, sampai Khulafaur Rasyidin, sampai Tabi'in, sampai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, sampai kejayaan Islam, sampai tahun 1960, sampai akhir abad 20. Iya. Umat Islam masih merawat perbudakan. Harun ar-Rasyid itu punya budak perempuan yang 400. Saya cerita dulu deh. Di antara perempuan-perempuan simpanannya Harun ar-Rasyid yang 400 itu, ada salah satu yang paling dicintainya. Pokoknya kalian minggir deh.
Ya, bayangkan 400 perempuan. Kalau setiap malam satu saja, 1 tahun masih ada sisa tuh. Masih dirawat. Tahun 60 masih banyak umat Islam yang masih memelihara budak-budak, jual beli manusia. Menurut Anda, apakah kehidupan perbudakan di negara-negara Islam sampai tahun 1960 itu menunjukkan Islam sempurna? Jawab dulu. Apakah sempurna? Manusia boleh dijual? Ya. Sampai sekarang dalam pikiran bukan orang biasa, para kiainya, dan setiap hari datang orang minta pendapat saya, Pak Kiai, ini suami saya sudah mengatakan cerai kepada saya dengan mulutnya sudah 3 kali, berarti talaknya sudah selesai 3 kali. Kata Kiai Anu, saya harus tidak bisa rujuk lagi, saya harus suruh kawin dulu dengan lelaki yang lain. Saya bilang, ilmu dari mana? Di negara Indonesia, hak suami mencerai istri dengan mulut itu sudah dicabut oleh undang-undang perkawinan. Diserahkan kepada pengadilan dalam rangka untuk membela hak perempuan. Perempuan dinistakan, diceraikan dengan begitu saja tanpa ada pembelaan. Bener nggak begitu tuh? Ngotot, pokoknya di kitab kuningnya sah. Jadi artinya akibat dari meyakini agama Islam sempurna, artinya hukum yang ada di dalam Al-Quran yang tidak boleh direvisi, tidak boleh dirubah, tidak boleh disempurnakan, dan tidak boleh dibatalkan, harus dilaksanakan seperti apa adanya. Begitu maksudnya. Jadi menyerbu negara orang lain, ngerampas perempuan, dijual seperti ISIS, boleh gitu. Ini persoalan. Ini persoalan. Ya, ada 2 negara Islam yang melarang poligami, Turki dan Tunisia. Yang disebut kafir juga karena melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul. Jadi orang tua, bapak boleh memaksa anak perempuan dikawinkan dengan lelaki pilihannya, suka tidak suka, pernikahannya sah. Di dalam kitab kuningnya begitu, dalam hukum Islamnya begitu. Setuju Anda? Jujur aja bilang, setuju enggak? Ya berarti Anda kafir dong, karena memang melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan ya. Nah ini yang jadi masalah. Iya, sebetulnya dengan sabda Nabi sendiri, al ulama warasatul anbiya, setelah saya mati nanti diteruskan oleh para ulama yang menyempurnakan. Karena dinamika kehidupan itu tidak akan pernah berhenti begini, terus berkembang. Mana ada. Nah ini kan jadi saya tidak menerangkannya menjadi sulit. Jadi sempurna itu berdasarkan dalil. Dalilnya dalil nakal, bukan dalil akal. Yaitu al-yawma akmaltu lakum. Itu yang ngotot sempurna. Kan iya, ini firman Tuhan. Dari mana Anda meyakini Islam sempurna? Berdasarkan firman Tuhan. Mana firmannya ini? Al-yawma akmaltu. Yuk kita terjemahkan lagi. Al-yawma pada hari ini. Akmaltu. Sok terjemahkan. Anda mengatakan sempurnakan kan? Betul nggak? Saya menerjemahkan akmaltu, saya cukupkan, bukan saya sempurnakan. Yuk kita debat dulu. Itu persoalannya kan. Ini orang nggak paham. Kamula ia sempurna, tapi akmala bukan menyempurnakan.
Kita lagi makan nasi. Terus kata tuan rumah, ya akhi ya, Abdul Syakur, akmil. Maksudnya apa di akmil itu? Disempurnakan gitu. Jadi terusin makannya gitu. Paham nggak? Setiap kata namanya tasrif, konjugasi, ya, ilmu istiqaq, morfologi, itu mengajarkan kita tidak seperti itu. Bahwa tidak berarti thulathi mujarrad ketika ditasrif, dikonjugasikan dengan huruf-huruf tambahan, awalan, akhiran, sisipan dan sebagainya, itu tidak selalu menunjukkan makna yang sama. Secara terminologi dia sudah menjadi istilah yang berbeda. Kamulah sempurna, awas. Oke, kalau diikutkan wazan istaf'ala menjadi istakmala. Seperti mana? Paham dah? Ghafara mananya apa? Apa mananya? Mengampuni. Ghafara mananya apa? Mengampuni. Oke. Kalau diikutkan ke wazan istafala menjadi istighfara, mananya apa? Minta ampun, litalab. Betul nggak? Betul nggak? Jadi minta ampun, istighfara. Kalau qalla, qalilun berapa? Artinya apa qalilun? Kalau diikutkan wazan istaqalla menjadi istiqlal, maknanya apa? Minta sedikit. Bukan kemerdekaan, Bung. Masjid Istiqlal itu bukan masjid minta sedikit, bukan. Gimana lagi? Belajar lagi deh. Itu aja persoalannya. Iya, masalah. Jadi ini dan iya, tahu ayatnya. Begini. Apalagi itu yang lain-lain. Di dalam ibadah ritual saja, apakah sudah sempurna Nabi meninggal ibadah ritual fikihnya udah sempurna? Hah? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nyenggol istri tanpa aling-aling, wudunya batal. Imam Maliki mengatakan tidak batal. Imam Hambali tergantung, kalau ada syahwatnya, kalau tidak ada syahwatnya tidak batal. Nah, hukum Allahnya mana yang benar? Batal atau tidak? Tolong jelasin dong. Hukum Allahnya batal enggak nyenggol istri itu? Saya tidak tanya putusan Syafi'i ya. Putusannya Allah batal enggak? Berarti yang benar siapa? Maliki. Berarti Syafi'i salah. Zakat saja, keadilan sosial, kata Imam Syafi'i, petani cabai tidak wajib zakat. Menurut Abu Hanifah wajib zakat. Menurut Allah zakat enggak? Jawab dong. Jawab dong. Iya, paham enggak? Jadi Nabi meninggal sendiri, ini hukum-hukum fikih baru digali kemudian dan hasilnya berbeda-beda. Itu bukti sempurna begitu. Iya. Yang saya yakini tidak ada di alam dunia ini sampai alam akhirat yang sempurna, tidak ada kecuali hanya Allah. Setuju nggak? Kesempurnaannya milik Allah kok. Kita dalam pertumbuhan dan perkembangan terus, manusia semakin maju. Lah, hukum-hukum Islam yang dulu sudah ditetapkan, apabila bapak kandung berada di tempat yang jauh, farsakhain, 2 farsakh, 90 km,
Umpamanya bapaknya ada di Pamanukan, anaknya ada di Cirebon, itu boleh wali muhakam. Artinya cari orang lain yang mewakili bapaknya. Jadi wali hakim namanya, wali muhakam. Oke? Masih bisa diterapkan nggak sekarang? Nggak bisa dong. Ini merepotkan kita. Berapa sih jaraknya Cirebon sama Pamanukan? Sehari Kopayu, puluhan Kopayu, puluhan bus, ya 24 jam ke Pamanukan. Itu mah ukuran zaman dulu. Naiknya naik onta. Dari sini Pamanukan nyebrang sungainya berapa kali ayo? Setiap nyebrang bikin getek. Ya, belum nyampe sudah ditelan sama buaya. Biaya. 90 km dulu jalan kaki masuk hutan keluar hutan. Mungkin baru nyampe setelah 3 bulan, betul enggak? Sekarang apalagi naik mobil-mobil yang istimewa, betul? Lamborghini, setengah jam juga nyampe. Lalu boleh anak perempuan dikawinkan oleh orang lain gitu. Gimana lagi? Nah ini persoalannya. Ini yang jadi persoalan. Ya kan begitu. Nah ini apa namanya ditambah lagi bahwa YouTube kita ini kadang-kadang dicomot oleh orang lain, dibikin judul sendiri. Menurut Buya, hukum Allah tidak adil. Betul nggak? Sejak kapan sih adil? Ya itulah persoalannya ya. Jadi artinya ya udahlah. Begini saja persoalannya. Ini nggak jadi masalah. Saya juga tidak ada masalah. Saya tidak mempermasalahkan ketika ada orang berpendapat beda dengan kita. Betul nggak? Tapi kenapa kamu ketika aku berbeda, kenapa kamu dipermasalahkan? Namanya kamu lebih hebat. Iya kan? Ya kita saling menghormati, ya silakan kita pada argumentasi. Dan ini sesungguhnya saya tidak menistakan agama Islam, tapi saya punya kecemburuan yang luar biasa terhadap Islam, karena aku khawatir anak cucu kita pada murtad gara-gara kamu itu. Iya, ya sudah masuk akal gitu tuh. Anak kita makin cerdas loh. Mereka akan menolak ini dongeng-dongeng semuanya kan begitu. Ya coba kita rasionalisasikan. Saya juga, supaya jangan salah paham, saya juga menerima fakta di lapangan ada hal-hal yang perlu didogmakan. Saya percaya, saya menerima dogma itu ada. Tidak harus selalu rasional, enggak. Saya juga menerima dogma itu ada di dalam agama. Paham enggak? Biar jangan salah paham. Nanti saya dengannya Mu'tazilah lagi. Kalau Syiah mas sering enggak? Nah itu. Tetapi dogma bagi saya itu tidak permanen. Sementara belum terjawab secara science and technology, kita simpan di kotak dogma. Nah, ketika dengan kemajuan teknologi terjawab, ya kita ambil lagi. Paham nggak? Dulu kita menerima bahwa kiriman Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu sampai kepada yang dimaksud, kita terima sebagai dogma. Ya kan? Sebab pertanyaan nanti yang antar siapa? Naik apa yang antar Fatihahnya? Sudah mati, sudah dalam barzakh. Ternyata setelah ada HP, ternyata Batata berapa nomor rekeningnya? 29. Oke, tik 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 tetet gitu. Cok dicek Batata masuk belum? Masuk belum? Diambil ada nggak uangnya? Ada. Yang antar siapa? Nah itu dia. Selesai kan?
Selesai, dogma itu terjawab, kan begitu persoalannya. Betul nggak? Nah itu, jadi jangan salah paham. Jadi dikiranya saya tidak menerima dogma, menerima juga dogma. Saya tetap meyakini keterbatasan akal kita. Jangan salah paham. Akal manusia tetap terbatas. Tetapi dalam beragama jangan melalui cara indoktrinasi, pencucian otak, dipaksakan, pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela dan pintu, yang penting kamu yakin. Ya nggak bisa dong begitu. Jadi jangan kau kira bahwa Islam itu melarang orang berpikir, malah justru segudang dalil dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berpikir dan berpikir terus. Terima kasih, itu aja. Iya, luar biasa sekali pemirsa, kajian malam ini ternyata kajiannya sangat serius. Pertama, banyak sekali orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi belum beriman dan belum percaya kepada sifat-sifat kerasulan seseorang. Ada makna penting dalam kajian malam ini yang selalu diulang oleh Buya tentang makna kesempurnaan baik dari segala hal, termasuk tentang agama. Kalau misalnya dalil-dalil kita pakai seperti rampasan perang masih dilakukan, membolehkan wanita dipaksa menikah di usia dini, lalu berbagai macam berkaitan dengan pernikahan-pernikahan yang dipaksa, kalau tetap dipaksakan seperti dahulu menimbulkan persoalan-persoalan. Kata cukup dan kata sempurna tentu penempatannya berbeda. Perlu diketahui bersama pemirsa bahwa malam ini juga kita diajak berpikir lebih jauh supaya menjelaskan hal yang sulit menjadi lebih mudah dipahami untuk semua kalangan. Karena kalau disampaikan dengan bahasa yang apa adanya untuk orang-orang yang tertentu mungkin sulit dicerna. Karena malam ini juga kita menyaksikan ayatnya sama, ketika diterjemahkan, ketika ditafsirkan, ketika dimaknai berbeda, tentu akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Di sini letaknya kita harus banyak berpikir. Oleh karena itu jangan sungkan selalu belajar dan nonton Wamima TV. Iya. Itu. Baik. Luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tato tentang ulasan pada kajian pada malam hari ini. Dan kita langsung bergeser ke sesi selanjutnya, yaitu pendalaman kajian. Kami berikan kesempatan khusus untuk yang hadir di gedung GSG untuk dapat kesempatan pertama mengomentari atau bertanya tentang kajian kepada Buya. Dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ingin menikah kata ad-din di beberapa tempat diterjemahkan sebagai agama. Tetapi ketika kita melihat di surat Al-Fatihah yaitu Maliki Yaumiddin, lafadz ad-din ini diterjemahkan sebagai hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan. Sementara di beberapa tempat lain itu diterjemahkan sebagai agama. Oleh karena demikian mohon penjelasan. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan suatu pemerintahan. Misalnya pemerintah menaikkan BBM. Tidak masuk akal ketika BBM naik kemudian pendapatan masyarakat tidak naik. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, maka pemerintah juga harus bisa menaikkan pendapatan masyarakat sehingga seimbang. Demikian, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi yang penting kita seperti gini aja lah. Kalau kata ad-din itu tadi dana yadinu dainan, mananya utang, ya kan gitu. Dana yudinu ijanatan artinya mengecam, ya. Dana yadinu juga berhutang budi, kebaikan-kebaikan. Jadi ya artinya bahwa mandana yudan. Jadi artinya bahwa din itu artinya pembalasan
utang, memberi utang, membalas, berbuat baik, berjasa dan sebagainya sekitar mana itu. Jadi artinya orang beragama itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia A itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau, itu ya udahlah itu terus biar aja deh. Zaman dulu saya kecil itu ngaji gitu, agama itu dari A sama tidak, agama artinya kacau, jadi tidak kacau. Nah ini kita bukan dari agama tadi pada dini ini. Jadi maksudnya beragama itu ya artinya bahwa satu ajaran dari Tuhan, ya, guide of life untuk kita semuanya, bagaimana kita supaya berperilaku baik di dunia ini, bisa memberi manfaat kepada sesama, ya, hidup bahagia, aman tentram, lojinawi, kerta raja dan sebagainya. Saya kira sebesar itulah. Jadi agama itu kepada kebaikan-kebaikan intinya mah demikian. Nah, tetapi ketika agama itu menjadi sumber konflik di mana-mana, itu perlu dipertanyakan. Gara-gara agama orang bertengkar segimana? Gara-gara agama orang jadi saling membunuh segimana? Saling membenci segimana? Ya dipertanyakan dong. Sebab passwordnya agama itu adalah membangun persatuan. Kok kenapa jadi berpecah belah? Ya, ketika saya mengurai bahwa agama Islam adalah agama persatuan, banyak yang nggak terima. Jadi agama Islam itu agama perpecahan gitu. Saya pernah mencoba Islam agama persatuan, banyak yang nggak terima, ngawur katanya. Iya kan? Jadi agama Islam agama perpecahan. Saya kira itu saja persoalannya beragama ini. Udah sekarang gini aja lah. Saya menjawab langsung aja. Kamu agamanya Islam kan? Betul nggak? Nah, kenapa agamamu disebut agama Islam? Bukan agama wiwitan, bukan agama abangan, tapi agama Islam. Karena yang menjadi landasan utama agama yang kita anut adalah berserah diri kepada Allah. Jadi siapa saja yang berserah diri, ya berarti Muslim. Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad mengatakan wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim Muslim? No, agama Islam belum ada aja. Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad, Islam sebagai agama yang dasarnya adalah berserah diri. Jadi Nabi Musa yang mengatakan Muslim ya bukan berarti beragama Islam, tapi dia agamanya berserah diri. Nabi Ibrahim juga agamanya mengaku sebagai Muslim ya karena dia agamanya berserah diri. Jadi siapapun yang agamanya berserah diri ya Muslim dengan begitu. Nah sekarang kamu yang mengatakan saya Muslim tapi tidak pernah berserah diri, Muslim bukan? Sama Allah ngelawan aja tiap hari. Semua keputusan Allah ditolak semuanya oleh kamu semuanya, tidak menerima kehendak Tuhan. Artinya ketika kamu sehari-hari berkeluh kesah meratapi nasibmu, itu berarti engkau komplain terhadap segala keputusan Tuhanmu. Apa Anda Muslim? Ya. Untuk jadi Muslim saja itu begitu sulitnya, apalagi Anda mengklaim mukmin. Jangan berkata kamu itu mukmin, sebaiknya katakan saja kamu Muslim. Kenapa sebenarnya? Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Bal qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Ya. Nah, itulah jadi persoalannya. Jadi kita ini baru Islam, belum mukmin. Nah, sekarang saya mau bertanya, di dalam Al-Qur'an ada enggak bunyi ayat al-jannatu uiddat lil muslimin atau lil mu'minin, lil muttaqin, muhsinin, ya mukminin? Di Al-Qur'an ada enggak
dipanggil ya ayyuhalladzina aslamu, ada nggak? Adanya Pak. Jadi yang dijanjikan surga ke orang beriman. Ini juga jadi perlu kita bahas juga nih. Ya karena tidak menjamin bahwa orang Islam dijaminkah orang yang masuk surga. Sekali lagi, jangan menjamin dirimu masuk surga. Semua itu Allah yang menentukan. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Jadi kemudian masalah negara menaikkan harga BBM, kemudian gross national product GNP bangsa itu masih meningkat, pendapatannya kemakmurannya masih rendah. Itu persoalan kebijakan negara mah urusannya panjang. Betul nggak? Subsidi silang ya. Kenapa kita dulu mendapatkan minyak murah banget ya kan? Yaitu disubsidi berapa triliun setiap tahun, ratusan triliun mensubsidi bahan bakar minyak. Padahal penggunaan bahan bakar minyak yang disubsidi yang banyak menggunakan orang-orang yang kaya. Yang punya mobil itu orang kaya apa orang miskin? Jadi kalau minyak disubsidi berarti yang menikmati siapa? Nah itu alasan mereka kan begitu. Iya, jadi tidak. Itu alasannya begitu. Terlepas saya setuju dan tidak ya. Ya, tapi itu alasannya kita pahami seperti itu. Daripada kita mensubsidi BBM, ya kita kasihkan saya langsung BLT kan gitu. Bantuan langsung dan tunai. Dinikmati langsung. Kan gitu teorinya begitu. Jadi adapun pemerintah harus meningkatkan pendapatan masyarakat, ya itu mah tidak selesai sampai di situ, tergantung pada situasi dan kondisi dunia yang ada. Ya sekarang mas sulit meningkatkan GNP kita sampai sekian ribu dolar per tahun, kondisi dunia sedang mengalami resesi begini ya nggak bisa juga. Jadi itu mah sangat tergantung sekali, itu urusannya nanti urusan ekonomi, biar yang jawab Bu Sri Mulyani aja. Makasih gitu aja.